Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimaditya Kamalini, NIM 201103131300 dari kelas 3G, jurusan Pendidikan Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Kata pecahan yang berasal dari bahasa Latin fraction yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian dari keseluruhan. Nah, penulisan lambang pecahan meliputi dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang dipisahkan oleh garis lurus. Pecahan merupakan bagian dari bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar dari pembilang, atau A per B, dengan A adalah pembilang, lalu B adalah penyebut. Contohnya 1/2, 2/5, dan sebagainya. Yang kedua ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan dengan penyebut yang 10, 100, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini memakai tanda koma. Contohnya 0,4, 0,6, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada pecahan persen. Pecahan persen ini adalah bentuk nilai pecahan dengan penyebut per 100. Contohnya di sini ada 25%, 20%, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran terdiri dari bagian bulat serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C, A per B, dengan C adalah bilangan bulat, lalu A per B adalah pecahannya. Contohnya di sini adalah 1, 1/2, 2, 3/4, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, untuk yang pertama ini ada bentuk pecahan sebagai pembagian. Contohnya di sini terdapat sebuah pembagian, yaitu 4 dibagi 5. Dapat ditulis pecahannya 4/5 seperti yang ada pada di layar. Bentuk-bentuk pecahan yang kedua ada bentuk pecahan sebagai perbandingan. Nah, di sini kita menggunakan gambar. Bola hijau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bola hijau terdapat 10. Sedangkan bola kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dapat ditulis 10/12 menjadi 10/12, dengan 10 adalah pembilang dan 12 sebagai penyebut. Bentuk-bentuk pecahan yang selanjutnya adalah bentuk pecahan sebagai bagian. Di sini terdapat sebuah kotak
yang dibagi menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian ini, 2 bagiannya diarsir. Jadi dapat ditulis 2/4. 2 ini kita sebut sebagai pembilang yang bagiannya diarsir. Sedangkan angka 4 ini kita lihat sebagai penyebut dari keseluruhan bagian persegi. Selanjutnya yang kita akan pelajari dari pecahan adalah pecahan senilai. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan yang sama. Nah, contoh soalnya, carilah pecahan senilai dari 2/3. Di sini 2/3 kita kalikan dengan 3/3 akan menghasilkan 6/9. Kemudian 2/3 ini bisa kita kalikan dengan 4/4 akan menghasilkan 8/12. Jadi pecahan senilai dari 2/3 itu adalah 6/9 dan 8/12. Selanjutnya masih sama dengan pecahan senilai. Di sini kita akan menentukan pecahan senilai dengan membagi pecahan dengan angka yang sama. Contoh soalnya di sini, sederhanakanlah pecahan dari 8/12. Dapat kita selesaikan dengan menulis 8/12 kemudian ditambahkan dengan 2/2 akan menghasilkan 4/6. Selanjutnya 8/12 kita tambahkan dengan 4/4. Ini akan menghasilkan 2/3. Nah, jadi pecahan 8/12 ini senilai dengan pecahan 4/6 dan juga 2/3. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan lewat video ini. Mungkin jika kalian ingin belajar lebih dalam mengenai pecahan, kalian bisa mencarinya di buku ataupun di web di internet. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.